Shalom. Puji nama Tuhan. Ada penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa hingga pada saat ini kita semua beroleh hati untuk bisa mencarinya, menemukannya, dan dilayakannya untuk datang ke hadiratnya. Kita mau pada ibadah hari ini, baik kita yang saat ini di onsite ataupun di ibadah online, ada penyertaan Roh Kudus yang akan menolong kita menikmati hadiratnya. Kita mau angkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, ya kemuliaan dalam hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaanku, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita katakan segala pujian syukur bagi-Mu,
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa pujian kami Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan, penuh pujian penyembahan bagimu. Karena kau kemuliaan dalam hidup kami. Kau yang terbaik, kau yang paling berharga dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami Yesus Tuhan adalah Raja. Kami Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau yang sudah layakkan setiap kami Tuhan. Dan kami saat ini berdiri di hadapan-Mu dengan segala pengalaman rohani yang sudah pernah Kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk setiap lawatan yang sudah terjadi. Untuk setiap uluran tangan Tuhan yang sudah Engkau berikan selalu dalam kehidupan. Dan di tengah segala kesempitan dan kekhawatiran, Engkau jawab dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan pada hari ini Tuhan, pada ibadah kami ini Tuhan, kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang mengalir. Dan kami merasakan bahwa hadirat-Mu boleh menyentuh setiap relung hati kami. Sehingga kami terbuka oleh firman-Mu Tuhan. Pakai kami dalam kehidupan kami untuk menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu terus dalam kehidupan kami dinyatakan. Ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian, tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh haleluya. Jemaat yang terkasih, boleh duduk kembali. Ada kuasa yang selalu disediakan untuk setiap orang yang mendekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun kita serahkan pada Bapak Gembala, hatiku
habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, inilah keyakinan kami. Engkau tetap Allah selama-lamanya. Bagi kami tidak ada Allah yang lain yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan semesta alam, Allah yang kami kenal, kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami, sehingga kami mengerti, memahami, dan bukan saja kami mengerti dan memahami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan kepadamu, sehingga Engkau layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Sucikan, layakkan kami sebentar untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur, dan yang percaya berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang sekali pagi ini kembali saya boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, ada satu kesaksian yang luar biasa yang saya alami. Ya. Beberapa hari yang lalu, ketika kita bersama-sama dengan umat Kristiani sekota di GPI Gajah Mada, ya, kita berdoa bersama untuk Kota Semarang yang akan berhari jadi ke-475 besok pagi tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei hari jadi Kota Semarang yang ke-475, dan kita umat-umat Kristiani berdoa di GPI Gajah Mada. Setelah cek suhu, saya tuh tahu di depan saya itu ada garis hitam ya. Saya pikir ndak jeglong ya, ndak jeglong. Jadi kita lewat samping, pintu samping GPI Gajah Mada itu ada garis hitam. Sebab yang di dalam itu cuman garis hitam saja, depannya tidak ada apa-apa. Nah saya pikir sama yang di dalam. Nah saya dengan santai setelah cek suhu melangkah, loh lah kok jeglong, waduh keseimbangan saya jadi tidak terkontrol ya. Sehingga akhirnya saya jatuh hampir kejerungup begitu ya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang ajaib menopang saya ya. Sehingga tidak sampai saya kejerungup, mukanya sampai babak belur ya. Terus sampai kakinya lecet segala macam, apalagi sampai tidak bisa bangun. Nah, saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan menopang saya. Ya. Nah, yang lebih istimewa lagi kemarin
Karena mata saya itu enggak enak, sejak peristiwa itu memang sebelumnya memang sudah enggak enak ya. Saya cek mata saya, ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi, plus mata saya itu normal kembali. Pak, ini mata Bapak yang plus itu normal, dikasih tambahan 1+1 aja. Rasanya enggak enak. Ini pada kacamata lama +2,5. Nah makanya saya lihat depan saya ini kok kayaknya double begitu ya. Sehingga saya, kalau itu misalnya mata saya jeli, pasti saya tahu kalau itu trap ya, bukan garis hitam tok. Tapi ya puji Tuhan ya. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Tetapi Tuhan itu tetap Allah yang baik selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, untuk tepuk tangan untuk Tuhan. Wah, saya bersyukur sekali ya. Karena apa? Tuhan sudah menolong saya. Orang seusia saya ini kan rawan ya, rawan jatuh. Lah kalau jatuh sampai fatal ya, ketika naik Mugas akan siaran jatuh. Ya, ketika Natal itu jatuh. Kemarin di GBI Gajah Mada jatuh. Waduh. Tuhan, terima kasih untuk penopangan Tuhan ya. Firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Itu Tuhan kita, amin. Jadi kita nggak perlu komplain, loh Tuhan saya ini sudah sungguh-sungguh. Kita kan bukan Superman, ya. Diciptakan Tuhan bukan menjadi Superman, tapi menjadi orang-orang yang percaya dan taat. Nah Bapak Ibu, subtema kita hari ini adalah hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban. Bacaannya terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Tetapi saya akan bacakan nats kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Saya tahu hamba-hamba Tuhan dalam triwulan yang kedua saat ini pasti akan membahas masalah tema ini dengan lebih jelas. Ya. Nah hari ini kita akan melihat hak dan kewajiban. Ayat 13-nya berkata, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau hari ini kita diperanakkan dari Allah, kita layak disebut anak-anak Allah. Sebab semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya di dalam namanya. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kata diberinya kuasa dalam ayat yang kita baca ini, dalam ayat yang kita baca ini, teks aslinya digunakan kata exousia, diartikan sebagai hak istimewa. Ya. Jadi punya hak istimewa. Bapak Ibu punya hak istimewa kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus dan mentaatinya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis privilege atau hak istimewa, ya, hak istimewa. Nah biasanya manusia itu senangnya haknya.
kewajibannya kurang diminati. Mereka pikir dengan berbuat baik yang kita lakukan itu keselamatan karena perbuatan baik kita. Bukan. Kita sudah mutlak karena kasih karunia Allah di dalam Yesus. Diselamatkan oleh anugerahnya. Dan itu harga yang paling mahal. Harga yang paling mahal. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Sepertinya pengorbanan Yesus biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah hak yang paling mahal. Ya, dalam kehidupan kita. Hak istimewa apa yang diberikan Allah kepada kita, yang mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, dan mau menerima serta mengikuti kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Hak istimewa apa? Ya. Karena itu kita harus memahami makna kuasa hak menjadi anak Allah dan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau kita bekerja kita kan punya hak dan kewajiban. Orang kan maunya duduk-duduk santai tapi dapat duit banyak. Mana bisa? Ya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kewajiban kita itu apa? Ini kewajiban ini bukan berarti keselamatan karena perbuatan baik kita. Sama sekali enggak, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, bahkan mempunyai hak istimewa, sudah kewajiban kita menjadi anak-anak Allah. Dalam bacaan kita tadi hari ini, ya, ada dua hal yang menarik yang Rasul Petrus ajarkan. Ya, yang pertama itu waspada dan meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ini tidak gampang loh. Kelihatannya cuma sederhana, ya. Waspada dan meletakkan pengharapan kita sepenuhnya pada Yesus, itu tidak gampang. Kita kadang-kadang menganggap ramah kekristenan. Kita bukan mengikut suatu gereja, tetapi kita mengikut Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba tolong Pak Harto bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu dari nasihat Rasul Petrus ini jelas bahwa kita harus waspada. Sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus waspada. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Semua sektor menjadi berantakan. Pengangguran banyak sekali. Terus orang-orang yang hari-hari ini susah. Itu kalau tidak kuat bisa komplain loh. Bisa komplain. Pak Usia anak ngomong enak wae. Jajal Pak Usia sing ngalami itu ya. Loh saya istilah sehari-harinya, bahasa sehari-harinya itu ndak maido, ya ndak maido itu saya seperasaan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya merasa betapa sulitnya kehidupan ini. Sampai saya ngomong dengan Bu Usia, wong kok isine susah terus. Saya tuh sampai kalau keluar duduk-duduk di ruang tamu itu sampai aduh, ketemunya tuh orang susah terus. Belum lama ada orang ya yang susah ya. Enggak tahu orangnya, katanya mau datang kebaktian ke sini, datang apa enggak tahu saya. Ya. Dari Bali.
susah. Ya, dia beralih kepercayaan dari kepercayaan yang lama menjadi orang Kristen. Tapi tidak malah tambah enak, tambah susah. Ya, saya sedikit memberikan penerangan bahwa kita ini bukan menjadi orang Kristen yang fanatik, tetapi kita ini diselamatkan dalam anugerah Yesus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 13 jelas mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Bukan sebagian, seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jadi kita harus full percaya, berharap bahwa Yesus yang aku sembah itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup. Tadi pagi sebelum saya berangkat pelayanan, saya sempat buka Facebook. Di sana ada postingan ya dari salah satu teman saya di Kristoperus. Dia katakan, kok tidak sama ya orang-orang Kristen zaman sekarang. Kalau saya waktu masih remaja, kira-kira tahun 1980 itu, yang namanya orang Kristen itu ya tenanan ya. Ya, itu saya ngalami memang ya. Jadi apa? Waktu itu saya jadi ketua pemuda PBI ya. Saya tenanan. Nah, orang ini ngomong di Facebook, tapi hari-hari ini kok sepertinya orang Kristen tidak tenanan. Waduh, semua banyak komen. Saya tertarik untuk memberikan komentar. Ya. Masalahnya bukan dulu atau sekarang. Setuju, Bapak Ibu? Bukan dulu atau sekarang jadi orang Kristen tenanan itu. Masalahnya kesungguhan kita itu mengenal, berharap kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti hukum-hukumku. Kita nuruti hukum Tuhan itu bukan karena Tuhan itu menakutkan, ya. Awas loh, kalau kamu tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, dihukum loh. Enggak. Tetapi Tuhan ingin kalau kamu itu benar-benar mengikut aku dan mengasihi aku, kamu itu otomatis menuruti hukum-hukumku. Jadi kita menuruti hukum-hukum Tuhan bukan karena paksaan, bukan karena ya istilah kasarnya lagi diweden-wedeni sama pendetane. Awas lo ya, kamu tidak ngasih perpuluhan masuk neraka loh. Saya tidak pernah ngomong gitu loh. Lah kamu mau ngasih perpuluhan atau enggak itu ya monggo silahkan. Wong sudah dijelaskan begitu jelas. Tidak perlu saya ngoyak-ngoyak. Kalau engkau mengasihi Yesus, semua yang kamu lakukan itu sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan. Lah nanti kamu bisa melihat betapa dahsyatnya Allah kita itu. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Ya, tolong Pak Arto baca. Kita harus trust and obey, percaya dan taat serta kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16, tolong Pak Arto baca lanjutannya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, terima kasih. Jelas firman Tuhan lewat Rasul Petrus, dia menasihati kita supaya kita ngerti benar. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya.
Dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini kelihatannya sepele, tetapi tidak gampang dilakukan. Ya. Kemarin waktu saya diundang khotbah di gereja Miracle Service, ya. Gerejanya namanya Miracle Service, pelayanan yang ajaib. Ya. Saya katakan pada jemaat di tempat itu bahwa temanya luar biasa yang diberikan saya. Hidup kudus dan melayani Tuhan. Wow, luar biasa itu temanya yang diberikan saya. Nah, saya katakan kepada jemaat di situ bahwa tidak gampang loh untuk seperti itu. Kita bisa kalau kita mengasihi Tuhan. Tanpa kasih tidak mungkin, apalagi yang punya motivasi. Lah aku wis ikut Tuhan sudah lama, semua tak tinggalkan. Jangankan kita, Petrus dan kawan-kawannya, Tuhan kami ini telah meninggalkan semuanya. Lalu apa yang kami dapatkan? Wajar dong kalau manusia seperti itu. Ini murid Tuhan loh, yang sudah ngerti benar bagaimana yang diikutinya itu adalah Tuhan yang ajaib. Air menjadi anggur. Ya, minggu lalu dikatakan oleh Pak Sopan, taat. Tidak bisa, tidak taat. Bagaimana bisa terjadi mujizat kalau kita tidak taat? Tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Tetapi ketika engkau melakukan semua itu, ya, sebagai anak-anak yang taat, hidup sebagai anak-anak yang taat, mujizat dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya waktu jatuh, besoknya atau 2 hari kemudian, Ketua Perwil kita, Pak Andreas BU, telepon saya. Loh Pak Hosea katanya jatuh. Terus bagaimana Pak? Oh enggak apa-apa kok ya. Tuhan topang saya Pak. Memang rawan Bapak Ibu, rawan. Orang seusia saya tuh jatuh itu rawan. Jadi kalau saya naik trap ini kayak rindik-rindik itu bukan saya enggak bisa leler gitu, bisa. Tapi enggak mau sembrono saya. Sudah berulang kali jatuh itu selalu Tuhan ingatkan, kowe iki wis tuwa, aja kaya yo gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, maunya cepet. Ya. Sampai Bu Hosea bilang, kowe kira kaya si A ya, pendeta A ya. Umure lu tua kowe, tapi gesit. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Tumek-tumek ya enggak apa-apa. Yang penting selamat ya. Saya enggak mau jatuh lagi. Nah, kemarin itu ternyata mata saya yang kacau. Lihat jeglongan enggak tahu saya. Setelah saya periksakan, Bapak matanya sekarang normal Pak. Ya, dikasih tambah plus 1 jadi nggak enak kacau. Lah apalagi ini yang lama plus 2,5. Waduh, nggak enak rasanya. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal bagaimana memahami kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yang saya bagikan pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita memiliki jaminan pemeliharaan Allah yang sempurna sehubungan dengan kebutuhan jasmani. Kita akan dipelihara lebih dari burung di udara dan bunga di padang. Tolong Pak Harto baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi yang pertama sekali Tuhan itu menjamin. Loh, sampai firman Tuhan katakan lewat Matius yang kita baca pasal 6 ayat 25 ini. Karena itu aku berkata, Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau kita ini khawatir, itu sama dengan, ya bahasa sehari-harinya, ngenyak Yesus. Ya, nyepelekan Yesus. Tuhan Yesus Allah, Tuhan semesta alam yang kita sembah, berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada tubuh? Kalau hari ini kita masih bisa berada di gereja, kita masih bisa bernafas lega. Hidup itu lebih penting. Nggak makan sehari ya nggak popo. Nggak bakal mati kok. Loh, saya ngalami kok. Nggak makan sehari. Bukan karena puasa, karena memang nggak punya nasi untuk dimakan. Waktu saya masih anak-anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan itu baik. Masa lalu saya itu menggembleng saya, mendidik saya, jadi seperti ini. Nah, coba lah masa lalu saya seperti anak-anak sekarang, gampang. Riwa-riwi naiknya motor. Selalu disangoni papahnya. Wah, saya mungkin tidak jadi seperti ini. Sudah menjadi perokok berat, gaya, petita-petete sana sini. Lah karena saya tidak punya, ya wes, nah apa? Ternyata itu Tuhan itu baik. Namun Bapak Ibu sekalian, manusia yang sudah diberi hak istimewa, jaminan pemeliharaan Allah itu harus bekerja. Harus bekerja. Sebab apa? Sebab jika seekor burung yang diberi makan oleh Tuhan, ia pun terbang untuk mendapatkan makanannya. Bunga di padang yang dipelihara Tuhan juga hidup bertumbuh dari akarnya yang telah menyerap air, ya, air mineral dari dalam tanah. Demikian juga kita kalau mau berhasil ya harus bekerja. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, ya, dan 11 di sana dikatakan kalau kamu tidak bekerja, tidak usah makan, tidak usah makan. Ini lebih ekstrim loh. Bahasa sehari-harinya kok nara kerja rasa mangan gitu, kira-kira kan gitu. Kasar loh kalau diartikan bahasa sehari-harinya. Tapi memang kita ini lebih senang jadi pengacara. Setuju? Pengangguran banyak acara. Ngerumpi sana, ngerumpi sini. Do something, lakukan sesuatu. Apa saja yang bisa untuk hidup kita. Dan saya percaya Tuhan akan peliharakan kita. Ini keyakinan saya. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita diberinya Roh Kudus yang menjadi pendamping atau parakletos yang menuntun kita sebagai anak-anak yang hidup dalam segala kebenarannya. Coba tolong Pak Arto baca Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terima kasih. Dunia tidak mengenal Dia. Apalagi mengenal, melihat aja enggak. Ya. Dikatakan lewat firman Tuhan, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Akan tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tiap-tiap kita disertai Roh Kudus, Roh penolong, yang memberikan kita kuat, tegar untuk menjadi anak-anak Allah. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Tergantung respon kita. Ya. Jangan bicara masalah salah atau benar, yang penting respon kita. Jangan bertanya Roh Kudus kayak apa toh? Kok aku gak pernah lihat? Kita tidak perlu berpandangan dengan Tuhan. Taat. Dan engkau akan melihat betapa hebat Tuhan itu. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kita dilengkapi dengan firman Tuhan yang menghasilkan kelahiran baru dan terus memberi pembaruan di dalam pikiran kita, menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kita, dan olehnya hidup kita semakin disucikan, disempurnakan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apalagi merenungkan, bagaimana kita bisa mengerti, memahami, apalagi kuat di tengah-tengah permasalahan hidup yang makin kompleks sekarang ini. Pasti kita akan undur, murtad akhirnya. Tapi saya ingatkan, tidak ada Allah selain Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Saudara mau murtad itu hak saudara. Tapi saudara enggak bakal ketemu dewa manapun yang lebih hebat dari Yesus. Ya, enggak ada. Hanya Yesus, Tuhan dan penolong kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mencari Dia, hidup dengan Dia, dan kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Sebagai ayat terakhir, 1 Petrus pasal 1 tadi, ayat 23, tolong Pak Harto baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Bagaimana kita bisa lahir oleh firman Tuhan, dilahirkan kembali oleh firman Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa lahir dari Allah? Kalau kita memahami firman Tuhan itu sebagai suluh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Kita akan bersama masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang
para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini di hadapan kami ada perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami makan dan minum cawan kebenaran yang Tuhan sediakan, roti dan anggur, kami memperingati kematian dan kebangkitan. Dan pagi ini kami percaya Engkau Allah yang telah bangkit dari kematian. Bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Kami sangat yakin bahwa apapun masalahnya, persoalan apapun yang sedang kami hadapi, Engkaulah jalan keluar dan selalu ada jalan bagi Engkau. Karena itu kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah Engkau yang suci. Sucikan, layakkan kami, supaya kami berkenan bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua, para pelayan-Mu, jemaat Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian hati hamba dan kita akan siap menerima roti dan anggur pagi ini. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti? Semua sudah, yang di atas? Semua sudah? Ada yang belum menerima anggur? Sudah semua? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti lambang tubuh Tuhan dan anggur lambang darah Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah
dengan tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita, segala masalah kita, kehinaan kita. Tuhan mau menanggung di atas salib. Sekarang percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan di dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur. Lambang darah Kristus. Darah yang tercurah, darah perjanjian. Untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan ditebus dalam darahnya yang suci. Lewat darah Tuhan kita semua diselamatkan. Sebelum kita meminumnya, percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita minum bersama. Ya Tuhan, tidak ada pengorbanan yang besar selain daripada Allah yang menjadi manusia, yang menebus kami, orang-orang berdosa, dari hukuman kekal. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami diselamatkan itu bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Ajar setiap kami menghargai Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sangat besar, dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan beri dengan ucapan syukur kami. Kami mau terus belajar berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang menjadi bagian kami pagi ini. Kami sangat yakin dan percaya hari ini Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Persekutuan yang erat antara Engkau dengan umat-Mu. Dan itu menjamin kami, membuat kami semakin yakin. Apapun yang terjadi, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Allah yang menolong, memperdulikan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu, permasalahan dan kekhawatiran yang mengikat kami. Hari ini kami percaya berjalan bersama Engkau. Kami akan dapat melewati setiap masalah. Berjalan bersama Engkau yang sakit disembuhkan. Berjalan dengan Engkau yang lemah diberi kekuatan kembali. Dan berjalan dengan Engkau Allah yang selalu membuka jalan bagi yang tiada jalan. Sebab bagimu selalu Tuhan ada jalan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali mimbar kepada Pak Didik. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk warta sepekan dari tim media. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam warta sepekan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dengan pembicara Ibu Martalena Gultom.
Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPI Hosana Semarang. Ibadah ABI pada hari Minggu 8 Mei 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GPI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami pagi ini. Hadirat-Mu yang nyata yang memberkati kami. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu dan perjamuan kudus, kami benar-benar pagi ini Tuhan mengucap syukur untuk anugerah yang telah Tuhan beri. Bapa, sekarang kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap dan terus bersyafaat bagi bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan mereka juga menerima bagian anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu dan nama Engkau semakin ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, ditebus, diselamatkan sebagai ahli-ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Apapun pekerjaan dan aktivitas yang sedang engkau lakukan, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan Yesus memberkati.